Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang satu tema pokok, yaitu dasar firman. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing dengan tema ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita awali dengan doa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu kembali dalam pelajaran kami hari ini. Berkatilah kami semua agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan bermanfaat untuk hidup kami. Doa ini kami aturkan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin menyampaikan beberapa kompetensi dasar ya dari materi kita hari ini. Yang pertama, supaya kita bisa mensyukuri adanya dasar firman, lalu dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap sesama, dan juga yang paling penting dapat menjelaskan dasar firman dalam ajaran gereja. Dan keempat, dapat menyajikan isi dasar firman dalam bentuk karya, ya entah karikatur ataupun karya sastra lainnya. Baik, mari kita masuk ke materi kita. Pertama-tama kita akan melihat pengertian dan sejarahnya ya. Nah, dasar firman adalah terjemahan dari Dekalog yang secara harfiah berarti 10 firman. Dan kita sering kenal sebagai 10 perintah Allah. Itu ada dalam Keluaran bab 34 ayat 28 dan Ulangan bab 4 ayat 13. Ya, itu. Lalu dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2056. Ya. Dasar firman ditemukan dalam Keluaran ya, jelas ya, Keluaran 20 bab 1 ayat 17. Nah, ke-10 firman itu diwahyukan oleh Allah kepada umatnya di Gunung Sinai. Nah, dasar firman juga disebut sebagai ringkasan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel dalam konteks perjanjian. Dan Musa lah yang menjadi perantara, yaitu di dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik itu dijelaskan pada artikel 149 ya. Nah, berbeda dengan perintah-perintah lain yang dicatat oleh Musa, dasar firman ditulis oleh ya dalam tanda kutip jari Allah sendiri ya. Tapi bukan berarti bahwa ini ditulis langsung oleh Allah, tapi dasar firman ini juga ada campur tangan manusianya ya. Nah, teks dasar firman yang dipakai oleh gereja saat ini itu lebih singkat ya bila dibandingkan rumusan yang terdapat dalam kitab suci ya. Dan rumusan urutan dipakai dalam gereja berasal dari Santo Agustinus ya. Nah, saya rasa kita semua sudah tahu bahwa dasar firman ini ditulis Tuhan ya pada 2 loh batu yang diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Nah, teman-teman, meskipun perintah-perintah ini mengungkapkan kehendak Allah, akan tapi perintah-perintah ini juga ditulis oleh manusia. Seperti yang saya katakan, bahwa walaupun ditulis oleh Allah, tapi walaupun perintah Allah, tapi juga tetap ditulis oleh manusia ya, sebagaimana seluruh kitab suci ya. Jadi kita tidak pernah berpikir bahwa tidak pernah melihat bahwa kitab suci itu ditulis langsung oleh Allah ya. Nah, walau ditulis oleh manusia, umat Israel sangat yakin bahwa dalamnya terungkap kehendak Tuhan yang mendaki umatnya tetap hidup dan setia kepadanya. Harus disadari pula bahwa dasar firman ini ditempatkan dalam kerangka perjanjian Israel dengan Tuhan. Ya, jadi ini dasar firman bukan sembarang peraturan, melainkan ungkapan sikap moral umat Israel sebagai umat Allah. Ya. Dan juga ini bukan hanya soal peraturan sosial atau hukum kenegaraan, tapi rumusan singkat, sikap dan tugas umat Allah. Nah, ini berarti juga bahwa dasar firman itu lebih merupakan ajakan moral daripada ketetapan hukum. Nah, kita lihat ya beberapa butir dari 10 perintah Allah itu ya. Yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada aku saja dan cintai aku lebih dari segala sesuatu. Lalu yang kedua,
jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. 6, jangan berzina. 7, jangan mencuri. 8, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lalu 9, jangan mengingini istri sesamamu. Dan 10, jangan menginginkan milik sesamamu secara tidak adil. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya, Allah mengharapkan kita mempersembahkan kepadanya iman yang teguh ya, dan menempatkan seluruh harapan kita kepadanya serta mengarahkan kekuatan cinta kita kepadanya. Nah, perintah untuk mengasihi Allah merupakan perintah terpenting dan menjadi kunci bagi perintah-perintah yang lain ya. Kita menyembah Allah karena Ia ada dan karena hormat dan sembah adalah tanggapan yang tepat bagi kehadirannya ya. Menyembah Allah bermanfaat bagi manusia karena membebaskan manusia dari perbudakan kuasa-kuasa dunia ini. Nah, ada beberapa hal yang dilarang dari perintah ini ya. Pertama, menyembah Allah lain atau deva kafir atau beribadah pada berhala duniawi atau mengikat secara total pada hal-hal duniawi. Entah itu uang, kuasa, kesuksesan, keindahan dan lain-lain. Lalu yang kedua, percaya tahayul ya. Ini yang sering terjadi. Menyembah kuasa gaib dan sihir. Ini masih banyak yang percaya pada hal-hal seperti ini. Lalu menggusarkan Allah melalui perkataan dan perbuatan ya, kata-kata jorok, kata-kata kasar. Lalu mendapatkan kekuatan spiritual melalui cara-cara yang tidak benar dan melecehkan hal-hal kudus dengan menjual belikannya ya. Lalu yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Nah, nama Allah tidak boleh diucapkan dengan tidak hormat ya. Kita mengenal Allah karena Ia membuka dan mempercayakan dirinya kepada kita. Nama yang kudus adalah kunci menuju hati Allah. Dengan demikian dosa berat jika menghujat nama Allah, mengutuk dan menggunakan nama Allah atau membuat janji palsu dalam namanya. Kuduskanlah hari Tuhan ya, yang ketiga. Nah, pada hari Sabat orang-orang Israel beristirahat dan hanya menyembah Yahweh. Nah, ini tanda peringatan akan perjanjian Allah pencipta dan penebus. Nah, sekarang gereja setiap hari Minggu ya ibadah ya, merayakan Ekaristi. Lalu yang keempat, hormatilah ibu bapa. Nah, perintah keempat ini merujuk pada orang tua jasmani dan juga kepada orang-orang tempat kita menggantungkan hidup ya, tempat keberadaan kita, keamanan dan iman kita. Kewajiban kita kepada orang tua, rasa terima kasih dan hormat juga harus mengarahkan hubungan kita dengan orang-orang yang bimbing dan hadir bagi kita, misalnya orang tua asuh, pendidik atau pemimpin kita ya. Kita harus memberi keadilan kepada mereka dengan menghargai dan menghormati mereka. Lalu yang kelima, jangan membunuh ya. Allah adalah Tuhan atas hidup dan mati kita. Jadi tidak ada siapapun yang berhak atas hidupnya, apalagi atas hidup orang lain ya. Jangan berzina. Nah, zina itu bentuk pengkhianatan terhadap dasar kasih ya. Pelanggaran atas perjanjian dibuat di hadapan Allah dan ketidakadilan terhadap sesama. Lalu jangan mencuri ya. Yang ketujuh, perintah menuntut hormat terhadap pembagian dan tujuan universal barang-barang dan hak milik pribadi terhadap barang-barang itu. Sebagaimana juga hormat terhadap pribadi, hak milik, dan integritas ciptaan. Ya. Jadi kita menemukan dasar dari perintah ini untuk ajaran sosial yang meliputi cara yang benar untuk bertindak dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, serta tentang hak dan kewajiban pekerja, keadilan dan solidaritas di antara bangsa-bangsa, dan cinta kasih kepada orang-orang miskin. Ya. Nah, perintah ketujuh terutama melarang pencurian, yaitu mengambil atau memakai milik orang lain yang berlawanan dengan kehendak masuk akal dari pemilik. Ya, curi itu berarti mengambil tanpa sepengetahuan pemilik, ya, tanpa izin dari pemilik. Itu yang disebut dengan mencuri. Ya. Nah, yang berikutnya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Nah, setiap kita dipanggil untuk jujur dan benar, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Setiap kita mempunyai kewajiban untuk mencari kebenaran.
menganutnya dan mengatur seluruh hidup sesuai dengan tuntutannya ya. Jadi kita diharuskan untuk hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Lalu yang ke-9, jangan mengingini istri sesama. Ini yang paling penting ya. Perintah 9 menuntut seorang mengatasi hawa nafsu seksual dalam pikiran dan keinginan. Sekarang itu lagi maraknya orang selingkuh ya. Nah itu suatu dosa yang berat karena melanggar 10 perintah Allah, terutama perintah Allah yang ke-9 ini ya. Perjuangan melawan hawa nafsu menyebabkan pemurnian hati dan melatih keutamaan pengendalian diri ya. Apa susahnya menjadi setia? Itu untuk melatih keutamaan dan pengendalian diri, untuk mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri ya. Itu kurang lebih pesan yang disampaikan dari perintah ke-9. Lalu yang ke-10, jangan milik sesamamu secara tidak adil. Nah, perintah ini yang melengkapi perintah sebelumnya. Menuntut sikap batin hormat terhadap hak milik orang lain dan melarang ketamakan, keinginan tak terkendali atas milik orang lain. Dan iri hati yang menjadi kesedihan yang dialami oleh seorang jika memandang barang orang lain dan keinginan tak terkendali untuk mendapatkan bagi dirinya sendiri. Itu di dalam Katekismus Gereja Katolik 173. Nah, Yesus menuntut para muridnya untuk menempatkan dia di atas apapun dan siapapun ya. Melepaskan diri dari kekayaan dan menyerahkan diri kepada penyelenggaran ilahi. Nah, ini yang penting ya. Percaya pada penyelenggaran ilahi. Ya. Lalu yang berikutnya kita akan melihat peran dasar firman dalam moral Kristen. Ya. Dekalog ini diajarkan turun-temurun ya pada umat beriman, sebagian besar umat beriman menghafal bunyi atau isi dekalog ini. Ini menunjukkan bahwa dekalog berperan penting dalam ajaran gereja dan menjadi pegangan umat beriman dalam menjalani hidup. Bayangkan kalau tidak ada 10 perintah Allah, sebebas apa kita hidup di tengah masyarakat ya. Mencuri sana sini ya, tidak berdoa kepada Tuhan ya. Baik teman-teman, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran bersama kita pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Dan semoga materi ini membantu kita untuk semakin memahami 10 perintah Allah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak hanya memahami tapi juga mempraktekannya ya. Baik, terima kasih. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada dalam surga, bantulah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa taat dan setia untuk menjalankan apa yang Engkau perintahkan melalui 10 perintah Allah. Semoga 10 perintah Allah membantu kami untuk menjadi semakin dekat kepadamu. Doa ini kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.